Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan berkenan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Karena sesungguhnya kebenaran firman Tuhan adalah penuntun, pedoman, panduan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari demi sehari. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Tema kita hari ini adalah penghakiman terakhir. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, ayat 31, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-32, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah penghakiman terakhir hari ini. Dan ada satu serial di Netflix, Bapak Ibu sekalian, yang lalu booming. Sebenarnya kasus ini mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu, ketika Jessica Wongso itu, Bapak Ibu sekalian, dijadikan tersangka, lebih tepatnya kalau kita melihat serial itu, Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling menarik adalah belakangan ini atau tahun ini, Bapak Ibu sekalian, ada banyak kontroversi yang lalu mencuat kembali hanya gara-gara serial Netflix itu yang judulnya Ice Cold
murder and coffee itu. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya melihat bahwa sempat memang papanya almarhum Mirna itu keras sekali, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan 10 orang kayak Hotman Paris katanya tidak akan bakal menang begitu dalam kasus ini begitu ya. Lalu mungkin Hotman Paris panas, Bapak Ibu sekalian, dia panggil beneran tuh 10 orang begitu ya. 11 sama dia jadinya begitu kan. Tapi masalahnya belakangan lalu terjadi ada video lagi yang menunjukkan bahwa papanya Mirna almarhum itu yang berperilaku sangat keras pada awalnya lalu meminta maaf kepada pengacaranya Jessica Wongso yang adalah Bapak Otto Hasibuan itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Pak Otto berhasil menggalang kira-kira Bapak Ibu sekalian 3.100 pengacara untuk mendukung Jessica dalam kasus ini. Karena dia yakin Jessica itu tidak bersalah sekalipun sudah dihukum penjara sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, lalu video yang terakhir saya lihat papanya Mirna itu lalu meminta maaf Bapak Ibu sekalian. Berbeda sekali sikapnya dari yang pertama sama yang terakhir ini. Tetapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, dari hal ini yang saya ingin katakan adalah begini. Orang-orang itu kan ada yang mendukung, ada juga yang menghujat, ada yang membela, ada yang mendakwa Bapak Ibu sekalian. Tetapi masalahnya adalah orang-orang itu mereka tidak tahu bahwa baik yang mendukung, yang membela ataupun yang mendakwa dan menghujat, satu kali Bapak Ibu sekalian, setiap orang akan menghadap kepada penghakiman Allah, siapapun orangnya, dan termasuk kita orang Kristen Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam kasus ini mungkin kita bisa berbeda pendapat, kayaknya Jessica salah deh Pak, coba liatin tuh misalnya tangannya waktu dia memindahkan paper bag itu, video yang selalu diulang-ulang itu Bapak Ibu sekalian. Atau kita berkata, oh iya bener, jangan-jangan memang bukan dia, kayaknya ini suaminya nih begitu ya, memang sengaja nih begitu ya. Kenapa waktu dia kolaps nggak langsung dibawa ke rumah sakit, kenapa hanya ke klinik aja? Pasti ada udang di balik batu, bukan ada udang di balik bakwan Bapak Ibu sekalian, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, faktanya adalah setiap orang memang akan menghadap kepada takhta penghakiman Allah, baik atau buruk, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, Kristen atau tidak Kristen, akan menghadap kepada takhta penghakiman Allah itu. Nah masalahnya Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang Kristen yang kita hari ini dikaruniai oleh kebenaran firman Tuhan yang kita bisa baca, kita bisa renungkan, kita bisa lakukan, dan kita bisa diubahkan hidupnya oleh kebenaran firman Tuhan itu. Masalahnya adalah apa yang harus kita pahami dan apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadap kepada takhta penghakiman Allah itu. Karena tidak mungkin ada satu orang yang tidak akan menghadap kepada takhta penghakiman itu. Semuanya akan menghadap kepada takhta penghakiman Allah. Bapak Ibu sekalian, Matius Bapak Ibu sekalian 25 ayat 31 sampai 46 itu bagian dari pengajaran Yesus khusus kepada murid-muridnya Bapak Ibu sekalian. Mengenai apa? Mengenai akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita harus melihat bukan hanya dari Matius 25, tetapi Matius pasal yang ke-24. Mari kita buka Matius pasal yang ke-24 Bapak Ibu sekalian. Matius 24-25 itu ada satu tema besar Bapak Ibu sekalian yang namanya adalah khotbah tentang akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Di situ ada secara sekilas saja Bapak Ibu sekalian kita dikatakan di situ ada permulaan penderitaan, ada siksaan yang berat, Mesias palsu, lalu ada kedatangan anak manusia. Jadi memang Matius 25 ini bagian dari Matius 24 tadi. Next slide, bantu aja dari belakang ya. Next. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang harus kita lihat? Yang pertama, next, pemahaman mengenai penghakiman terakhir Bapak Ibu sekalian. Penghakiman terakhir akan terjadi pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Memang bulan November Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Desember. Natal, Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia untuk yang pertama kali. Setelah dia lahir, melayani, mati di atas kayu salib, naik ke surga, dan sekarang kita sedang dalam masa penantian untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan pada waktu dia datang yang kedua kali Bapak Ibu sekalian, di momen itulah penghakiman terakhir itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Next slide. Dikatakan dalam Matius 25 tadi Bapak Ibu sekalian, apabila anak manusia datang, maksudnya ini menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dalam kemuliaannya semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain.
Berdasarkan golongan, ada golongan kambing dan ada golongan domba. Kambing orang benar, kambing orang tidak benar, domba orang yang benar, Bapak Ibu sekalian. Next slide. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu kapan hari itu akan tiba. Dulu saya pernah baca Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah di Bandung, Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang menganggap dirinya atau menyatakan dirinya sebagai Mesias. Lalu orang itu punya pengikut, Bapak Ibu sekalian, dia berkata begini, hari ini tanggal sekian, jam sekian, Yesus akan datang di bukit sana tuh. Lalu semua pengikutnya ngikutin dia, dia berkata begini, semua jual, nggak perlu, itu semua nggak perlu ya, rumah jual, mobil jual, perhiasan semua jual. Kenapa? Di surga itu banyak. Memang faktanya Bapak Ibu sekalian, itu semua tidak akan kita bawa ke surga nanti. Lalu dia semuanya kumpul di situ, di bukit itu dengan kelompoknya, Bapak Ibu sekalian, menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang datang bukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Yang datang adalah Satpol PP dan polisi, Bapak Ibu sekalian. Semuanya dibawa, dimasukin ke dalam sel, begitu, ditanya begitu, kenapa kamu melakukan ini? Masalahnya adalah setelah dia keluar dari tempat itu, dari sel itu, dia nggak punya apa-apa lagi. Rumah sudah dijual, motor sudah dijual, semuanya habis. Dan bukankah hari ini kita banyak cerita tentang orang yang memprediksi kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu, dan semuanya salah. Atau ada banyak cerita tentang bagaimana orang memprediksi kiamat itu. Kalau orang-orang di luar sana mungkin menafsirkan itu sebagai hari kiamat. Nggak pernah benar barusan prediksinya. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Next slide. Sebenarnya pertanyaan kapan Tuhan Yesus datang kedua kali itu juga sudah ditanyakan oleh para murid bahkan. Karena Matius 24 ayat 3 mengatakan, katakanlah kepada kami itu siapa? Murid-muridnya yang mendengar pengajaran itu. Kapan semuanya itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Murid-murid sudah tanya sejak Yesus menyatakan pertama kali. Next slide. Ayat 36 Matius 24 mengatakan apa? Tentang hari itu dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kenapa dikatakan di sini anak pun tidak, Bapak Ibu sekalian? Karena kita mesti mengingat Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ada banyak keterbatasan. Dia tidak maha hadir pada waktu menjadi seorang manusia. Dia juga membatasi kuasanya, dia juga membatasi pengetahuannya. Jadi Yesus sekalipun dia Allah yang berinkarnasi, dia juga tidak tahu karena dia manusia 100%. Next slide, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang mengatakan, loh, dia kan Allah juga. Kok dia bisa nggak tahu? Kenapa dia mengatakan malaikat tidak tahu, saya pun tidak tahu, Bapa saja yang tahu? Karena kita mesti mengingat di dalam inkarnasinya Yesus, dia bukan hanya Allah 100%, tetapi dia juga adalah manusia 100%. Next slide. Tetapi tanda-tandanya, Bapak sekalian, kita bisa cermati dari Matius pasal yang ke-24 tadi, Bapak sekalian. Tanda-tanda mengenai datangnya hari itu kita bisa lihat, kita bisa cermati. Next slide. Yang pertama, Bapak sekalian, tandanya adalah waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini penting sekali, Bapak sekalian. Kenapa? Karena akan ada banyak orang yang menyatakan diri dia adalah Mesias. Ayat yang kelima Matius 24, Bapak sekalian. Matius 24 ayat yang kelima mengatakan apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu, sebenarnya semua keyakinan di dalam dunia ini sedang menantikan seseorang. Orang-orang Muslim misalnya menantikan siapa, Bapak Ibu sekalian? Imam Mahdi. Ada orang mengatakan itu ada di Indonesia, begitu ya. Kita menantikan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ada banyak keyakinan yang menantikan orang yang akan turun dari surga itu. Dan akan ada banyak orang yang mengaku diri sebagai orang itu. Apalagi misalnya orang itu bisa membuat mujizat. Orang itu bisa membuat keajaiban-keajaiban dan berkata, akulah Mesias. Dan berapa banyak di dalam sejarah manusia orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Sudah pernah terjadi dan akan terus terjadi. Next slide. Tanda yang kedua, Bapak sekalian. Dikatakan apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun itu bukan kesudahannya. Kesudahannya belum tiba, Bapak Ibu sekalian.
Hari ini Ukraina dengan Rusia belum selesai, Bu sekalian. Masih ditambah dengan Israel, dengan Hamas, Palestina, Bu sekalian. Saya sempat melihat Presiden Ukraina itu pidato, Bu sekalian. Dia mengatakan bahwa saya kecewa terhadap negara-negara barat. Kenapa? Sejak Israel perang dengan Hamas, perhatian semua fokus ke Israel dan Hamas. Ukraina nggak diurusin lagi, Bu sekalian. Dia marah begitu. Kenapa? Saya nggak dibantu lagi, begitu ya. Tapi masalahnya, Bu, sekarang sudah terjadi. Dan kita terus berdoa, Bu, supaya perang ini tidak meluas, karena bisa jadi perang Israel dengan Hamas bisa menjadi perang bukan hanya masalah negara ini, tetapi juga masalah keyakinan. Kenapa? Yerusalem itu, kota itu, Bu, kota suci buat 3 keyakinan di dalam dunia ini. Kalau terjadi perang, Bu sekalian, itu bisa terjadi perang salib seperti yang dulu kala, memperebutkan tempat itu, Bu sekalian. Bapak Ibu sekalian, next slide. Tanda yang ketiga, tandanya apa, Bu sekalian? Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kemarin ada gempa di daerah Maluku, Halmahera, Bu sekalian tahu, 7,2, lumayan kencang, Bu sekalian. Dan sudah ada tsunami di Florida, Amerika Serikat, Bu sekalian, hanya juga karena gempa. Dan ada beberapa gempa-gempa yang kecil, Bu sekalian. Dan akan ada banyak kelaparan. Next slide. Dan yang ini, Bu sekalian, tanda yang keempat adalah pada waktu itu kamu akan diserahkan. Kamu itu siapa? Kamu adalah murid-murid Kristus. Kamu akan diserahkan, disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus itu. Kalau 3 tanda yang tadi, Bu sekalian, mungkin oke lah. Ada gempa bumi, perang, asalkan saya tidak menjadi korban perang. Tapi masalahnya tanda yang keempat ini, Bu sekalian, sebelum Yesus turun datang kedua kalinya, murid-muridnya akan disiksa, dibenci, dibunuh. Siap nggak masalahnya kita begitu? Makanya saya jadi tahu kenapa orang Kristen jarang sekali berdoa, Tuhan, kapan Engkau datang? Begitu. Pernah berdoa begitu, Tuhan, cepatlah datang. Begitu. Aduh Tuhan, kreditan saya belum lunas nih, pancinya belum lunas, begitu ya. Jangan datang duluan lah, begitu ya. Kalau anak-anak youth, aduh Tuhan, saya belum menikah nih, jangan datang duluan lah, begitu ya. Nggak pernah loh kita berdoa, Tuhan cepatlah datang. Padahal kalau dia datang, kita tuh senang sebenarnya. Tapi jarang sekali kita berdoa tentang hal itu, bukan? Next slide. Bapak-Ibu, faktanya adalah kita tidak bisa menebak-nebak kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, tetapi kita bisa berusaha memahami tanda-tandanya, mencermati apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, karena bisa jadi itu adalah tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Next slide. Makanya Matius 24 itu lalu menyimpulkan dengan satu kesimpulan yang sangat baik sekali, Bu. Yang dikatakan berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu kapan hari Tuhanmu akan datang. Dan bukan hanya sekali, dikatakan 2 kali. Next slide, ayat yang ke-44 dikatakan hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada beberapa penafsir yang merefer kepada datangnya air bah di dalam kisah Nuh, Bapak sekalian. Pada waktu air bah datang, Bapak sekalian, mereka tuh masih makan seperti sedia kala, mereka masih hidup seperti semula, mereka masih menikmati kehidupannya dengan segala dosanya, Bapak sekalian. Lalu tiba-tiba air bah itu datang. Selesai semua, Bapak sekalian. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Seperti itulah nanti kira-kira datangnya. Tidak ada yang bisa menduga kapan hari itu akan datang. Tapi kita bisa cermati tanda-tanda itu semua, Bu. Ada 4 tanda tadi, Bu, bisa ingat-ingat. Atau baca lagi Matius pasal yang ke-24. Next slide. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memahami, kita juga bisa mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan penghakiman terakhir itu, Bu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak bisa dipisahkan dari momen penghakiman yang terakhir itu. Itu persis seperti 2 sisi mata uang koin. Kalau Tuhan Yesus datang, penghakiman itu terjadi. Dan semua bangsa akan dikumpulkan dan dihakimi. Next slide. Dalam Matius 25, Yesus menggunakan 2 perumpamaan dan 1 pengajaran mengenai penghakiman terakhir tadi. Perumpamaan yang pertama, next slide, itu tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, Bu. Ini sederhana sekali,
Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Pada zaman itu, Bapak-Ibu sekalian, pengantin perempuan atau mempelai perempuan itu bisa ditemani oleh beberapa orang, gadis-gadis teman dekatnya, kerabatnya, sahabatnya, begitu ya. Masalahnya adalah kedatangan mempelai laki-laki itu tidak bisa diprediksi. Dulu belum ada kereta api, pesawat, gojek, kapal, segala macam, nggak ada, bisa jalan kaki. Bisa jadi datangnya tengah malam, bisa jadi datangnya subuh, bisa jadi datangnya siang, bisa jadi datangnya pagi, bisa. Dan masalahnya adalah mempelai perempuan akan dijemput oleh mempelai laki-laki yang tidak tahu kapan datangnya akan tiba menjemput mempelai perempuan itu. Makanya gadis bijaksana, dia menyediakan lampu dengan minyaknya. Gadis yang bodoh, dia cuma punya lampu, tidak punya minyak. Sederhana sekali, kita harus siap sedia. Next slide. Perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Satu dapat 1 talenta, 2 talenta, satu dapat 5 talenta. Bukan hanya harus siap sedia, tetapi di dalam proses kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang Tuhan percayakan, kita harus kerjakan. Talenta itu, karunia itu, apapun itu bentuknya, kita harus menggunakan dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kenapa? Waktu dia kembali datang kedua kali, kita akan diminta bertanggung jawab tentang hal itu. Persis seperti seorang hamba yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Next slide. Dan satu pengajaran yang tadi kita baca, Matius 31, Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Bapak-Ibu di dalam pengajaran Matius 25, 31 ayat yang ke-46, ada satu hal yang menarik. Next slide. Dikatakan bahwa orang benar akan dipisahkan dengan orang yang tidak benar. Next slide. Bapak-Ibu sekalian, dikatakan bahwa ada 2 analogi, 1 domba dan 1 kambing. Orang benar akan menerima kerajaan Allah, sedangkan orang yang tidak benar akan menerima penghukuman. Ayat yang ke-41, Bapak-Ibu sekalian. Memang, Bapak-Ibu sekalian, next slide. Kalau kita mau lihat secara sekilas, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa menilai bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan yang ia lakukan kepada orang yang paling hina itu. Kalau kita baca secara sekilas, kenapa? Pemisahan itu berdasarkan apa? Waktu ada orang lapar, orang aus, orang dalam penjara, orang asing, orang yang melakukan pertolongan kepada orang-orang semacam itu akan selamat. Tapi masalahnya tidak, Bapak-Ibu sekalian. Keselamatan kita tidak pernah berdasarkan perbuatan baik kita. Tidak pernah. Tolong diingat dan sungguh-sungguh diingat. Perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan kita. Next slide. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9 mengatakan apa? Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Tuhan. Jangan ada yang orang memegahkan diri karena diselamatkan. Perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan. Tolong camkan itu baik-baik, Bapak Saudara. Tidak pernah menyelamatkan. Kita tidak menganut konsep timbangan. Perbuatan baik dengan perbuatan jahat ditimbang, mana lebih berat? Yang lebih berat kalau perbuatan baik masuk surga, kalau yang perbuatan jahat lebih berat masuk neraka. Nggak pernah kita punya konsep keselamatan begitu, Bapak Saudara. Selamatan kita adalah anugerah daripada Tuhan. Next slide. Bapak-Ibu sekalian, karena Roma juga mengatakan apa? Karena satu pelanggaran, ini Adam dan Hawa, kita semua beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, ini siapa? Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Semua orang yang percaya kepadanya memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi karena ketaatan Kristuslah sampai dia mati di atas kayu salib, kita menerima keselamatan itu. Bukan karena kita berbuat baik, Bapak sekalian. Bukan. Next slide. Kalau perbuatan baik dijadikan dasar keselamatan, apa kabar penjahat yang disalib di samping salib Tuhan Yesus itu? Dia tidak pernah punya kesempatan untuk berbuat baik, Bapak Ibu sekalian. Seumur hidupnya dia jahat sejahat-jahatnya. Tapi pada waktu dia mau percaya kepada Tuhan, dia berkata apa? Aku berkata kepadamu hari ini juga, sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Posisinya di mana, Bu? Dia disalib di samping Tuhan Yesus. Punya kesempatan untuk berbuat baik? Tidak punya sama sekali. Bentar lagi dia mati, Bu.
Makanya saya berani katakan dan yakinkan dan pastikan, perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan kita, tidak pernah membawa kita ke surga. Next slide. Masalahnya Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya kita berbuat baik lalu kita masih percaya perbuatan baik kita itu bisa menyelamatkan, sebaik apa kita masih berbuat baik itu? Ada satu ayat yang mengerikan Bapak-Ibu sekalian. Next slide. Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kalau dalam terjemahan yang lama masih kain kotor Bapak-Ibu sekalian. Tapi Bapak-Ibu sekalian, di mata Tuhan perbuatan baik kita itu seperti kain haid. Kaum ibu paling mengerti tentang hal ini Bapak-Ibu sekalian. Seburuk dan sejelek dan sekotor itu perbuatan baik kita di mata Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercela. Seburuk itu perbuatan baik kita. Makanya kalau ada orang yang masih merasa, oke, saya berbuat baik lalu saya bisa diselamatkan. Sorry, kamu gak masuk surga berdasarkan perbuatan baik. Kamu masuk surga karena kamu percaya sama Tuhan. Next slide Bapak-Ibu sekalian. Masalahnya adalah Bapak-Ibu sekalian, kalau memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, mengapa kita masih berbuat baik? Kenapa? Karena ayat 36 sampai ayat yang 40, ayat 31 sampai ayat yang ke-46 tadi mengatakan tentang apa? Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan kepada sesama, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini yang penting Bapak-Ibu sekalian. Next slide. Orang percaya dibenarkan karena menerima Kristus, itu jelas Bapak-Ibu sekalian. Tetapi, nah ini nih, orang percaya harus menunjukkan identitasnya sebagai orang benar dengan melakukan perbuatan baik kepada sesama. Motivasinya berbeda sekali. Kalau saya berbuat baik untuk menerima surga, dengan saya berbuat baik untuk menunjukkan jalan ke surga, itu berbeda sekali, Bu. Next slide. Memang Bapak-Ibu saya harus katakan bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan kehidupan orang percaya setelah mereka menerima keselamatan. Dan bagi Tuhan, kehidupan murid-muridnya setelah menerima keselamatan itu sangat penting, Bu. Tuhan tidak berkata, oke, kamu sudah menerima keselamatan, sekarang kamu bebas sebebas-bebas. Enggak, Bu sekalian. Kehidupan orang Kristen, murid Kristus setelah dia menerima keselamatan itu penting buat Tuhan. Makanya kalau yang tidak berubah, tidak bertumbuh, tidak berbuah, Bu, tolong hati-hati dengan hidupmu. Sekalipun kamu udah percaya menjadi orang Kristen puluhan tahun, karena kehidupan kamu Tuhan perhatikan. Next slide. Bisa mengerti ayat ini, Bapak-Ibu sekalian? Yesus berkata apa? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa pedulinya Yesus Kristus terhadap kehidupan murid-muridnya setelah mereka diselamatkan. Artinya apa, Ibu sekalian? Setelah menjadi orang Kristen, kita tidak bisa hidup sembarangan. Setelah menjadi orang Kristen, kita mesti menuangkan identitas kekristenan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk perkataan, perbuatan kita, perilaku kita sepanjang hari dan setiap hari itu. Salah satunya, Bapak-Ibu sekalian, memang adalah dalam hal menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Kenapa? Karena itu yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-25 tadi. Bapak-Ibu sekalian, next slide. Pernahkah kita juga berpikir, kenapa sih orang Kristen masih tetap menghadap kepada penghakiman terakhir? Toh sudah selamat, sudah masuk surga, kok masih tetap menghadap kepada tahta penghakiman Tuhan itu? Tuhan, kan saya sudah masuk surga, hasilnya sudah pasti beres, sudah pasti benar, dan keselamatan tidak pernah bisa hilang. Oke, Bu. Tetapi Tuhan tetap meminta pertanggungjawaban selama kita hidup di dalam dunia ini. Kenapa? Karena alasan yang tadi. Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan setiap murid Kristus. Karena buat Tuhan Yesus, kehidupan setelah mereka diselamatkan itu penting sekali. Next slide. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu adil, semua orang baik atau percaya atau tidak percaya harus tetap mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Boleh juga, Bu. Next slide. Tetapi saya ingin katakan bahwa orang percaya juga harus menghadap penghakiman terakhir untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Sekalipun apa? Statusnya sebagai orang benar tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia dibenarkan bukan karena dia benar.
dia dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita membaca Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46 tadi, next slide. Perbuatan baik orang percaya kepada sesamanya yang paling hina menjadi begitu penting. Kenapa? Yesus Kristus tidak kelihatan. Tetapi 1 Yohanes mengatakan apa? Kalau kita saling mengasihi, Tuhan Yesus itu kelihatan. Di dalam mana Tuhan Yesus kelihatan? Ketika orang percaya bisa saling mengasihi, ketika orang percaya bisa menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang lain, disitulah Tuhan terlihat, disitulah Tuhan Yesus dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, next slide. Mungkin kita agak sedikit mesti masuk ke dalam satu pembahasan, Bapak Ibu sekalian. Siapa saudaraku yang paling hina ini? Yang paling menarik, Bapak Ibu sekalian, dikatakan apa? Orang yang paling hina itu, raja itu, Tuhan itu menganggap apa? Dia adalah saudaraku. Konsep universalnya, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa semua manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Orang yang tidak Kristen, bagi saya, tetap punya gambar dan rupa Allah, hanya rusak. Orang Kristen, gambar dan rupa Allahnya dipulihkan sedikit demi sedikit. Makanya orang di luar sana, bagi saya pribadi, mereka tetap punya gambar dan rupa Allah, hanya rusak, hanya tidak mengenal Allah yang benar itu. Mereka masih bisa berbuat baik, masih bisa berbuat baik, hanya motivasi dalam berbuat baik itu salah. Kenapa? Mereka berbuat baik untuk mendapatkan surga, padahal perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan, bukan? Bapak Ibu sekalian, next slide. Saudaraku yang paling hina itu tadi, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa itu adalah orang-orang Kristen yang miskin, yang betul-betul membutuhkan dan yang menderita. Ini orang-orang ini, Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang paling hina tadi, Kristen, orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Tetapi juga bukan hanya orang Kristen, karena dikatakan in the first place, tetapi juga semua orang, any suffering people anywhere. Artinya apa? Semua orang yang bisa terlihat oleh mata jasmani kita, pertama-tama memang orang Kristen, tetapi bukan hanya terpaku atau terbatas pada orang Kristen saja, tetapi juga kepada semua orang yang mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu sekalian, tetapi masalahnya Bapak Ibu, di dalam menolong orang yang Kristen, yang kekurangan, yang memang membutuhkan, yang menderita tadi, Bapak Ibu sekalian, kita memang harus berhati-hati, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan menolong orang itu sangat baik sekali, tetapi jangan pernah menjadikan orang punya mental pengemis. Saya harus katakan ini dengan sangat keras sekali, dan mungkin banyak yang tersinggung, gak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menolong orang dan hanya karena kita menolong dia menjadikan orang itu bermental pengemis. Coba bayangin kalau satu gereja 50% anggotanya semuanya mentalnya pengemis, maunya minta dan terima, tidak pernah mau memberi. Gereja itu mau diberkati Tuhan sampai tingkap-tingkap langit juga bangkrut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang maunya terima, nggak pernah mau memberi. Menolong orang itu satu hal, tetapi mendidik orang itu jauh lebih berat. Saya setuju dengan teman-teman diakonia yang menunjukkan bahwa kita diakonia reformatif. Saya setuju, karena bukan hanya masalah mentalnya yang direformasi, spiritualnya juga mesti direformasi, fisikalnya juga direformasi, emosionalnya juga direformasi. Dari mentally, emotionally, spiritually, physically, paling susah mereformasi apa, Bukan? Mentalnya. Orang kalau udah terima enak minta terus, Bukan? Kita selalu punya gambaran yang gampang, bukan? Kalau ada orang mau makan, kasih ikan atau kasih kail? Kasih yang mana, Bukan? Kasih yang mana? Dua-duanya. Kalau ada orang lapar nih, minta sama kita, kasih ikan atau kasih kail? Kalau saya tergantung situasinya. Kalau dia udah gak makan 7 hari, dia suruh ngail ikan, mati duluan, Bukan? Saya kasih ikannya dulu, kondisinya dilihat dulu. Tapi kalau dia, aduh Pak Benny, saya belum makan nih KFC 3 hari, begitu, terserah lah begitu. Belum makan KFC, Bukan? Kalau begitu kasih kailnya, Bukan? Kadang-kadang menolong orang itu mesti tahu situasinya, mesti mengerti kondisinya, dan bukan hanya menolong secara fisik, tapi mentally, hati, pikirannya.
Kalau kita menolong orang, membuat orang itu bergantung kepada kita, salah. Menolong orang membuat dia harus bergantung sama Tuhan. Kenapa? Apakah kita bisa selalu tolong dia? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kita punya keterbatasan. Dia harus minta tolong sama siapa? Sama Tuhan. Tapi kalau kita dijadikan saluran berkat, Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah dan tolonglah. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagi saya menolong orang itu penting sekali dan baik sekali. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mesti ditolong, betul, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang Kristen, ini menarik, ada kutipan di bawah, Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen yang menderita itu menunjukkan Kristus yang di dalam kehidupannya selama inkarnasinya di dalam dunia itu, dia menderita, semenderita-menderitanya, Bapak Ibu sekalian. Sampai mati di atas kayu salib itu bukan penderitaan yang paling luar biasa yang bisa dialami oleh seseorang. Tetapi orang-orang yang menderita itu menunjukkan, merepresentasikan siapa? Kita, orang Kristen, pengikut Kristus yang juga menderita sebenarnya dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, next slide. Makanya saya ingin katakan begini, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mereka yang lapar, yang haus, seorang asing, telanjang, sakit, dalam penjara, kita melakukannya untuk Tuhan. Itu betul sekali. Dan di dalam mempersiapkan diri, next slide, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama apa? Kita diminta berjaga-jaga. Gunakan semua kesempatan untuk menyatakan kasih Allah pada sesama yang membutuhkan. Kenapa? Satu saat kita diminta bertanggung jawab itu tentang kehidupan kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan itu. Hidup dan keselamatan dan identitas saya sebagai orang benar selama saya hidup di dalam dunia ini, sudahkah saya merepresentasikan kehidupan yang benar itu? Saya setuju dengan Dietrich Bonhoeffer yang berkata begini, orang Kristen itu harusnya menunjukkan Kristus kecil di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memang tidak kelihatan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi kehidupan umatnya itu bisa dilihat oleh dunia, bisa dirasakan dampaknya oleh dunia ini. Dan mari kita saling menolong satu dengan yang lainnya, Bapak sekalian, supaya nama Tuhan dimuliakan, bukan supaya kita tenar, bukan, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Mari persiapkan diri dengan baik menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Siapa tahu dia besok datang, Bapak sekalian. Sudah siap? Belum tentu, Bapak sekalian. Bisa jadi nanti sore dia datang, sudah siap? Kita masih menyiapkan diri, Bapak sekalian. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Engkau menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami sementara di dunia ini. Kehidupan yang lebih indah, yang lebih nyaman, yang lebih membuat kami bahagia dan sukacita adalah nanti ketika kami bersama dengan Tuhan di dalam surga, di dalam kekekalan, persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, selama Engkau masih mengaruniakan kesempatan untuk kami boleh hidup berjalan di tengah-tengah dunia ini, kami harus mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kalau Tuhan mempercayakan orang-orang yang kekurangan, yang perlu kami bantu, yang perlu kami tolong, kami memohon Tuhan kiranya Engkau menolong kami untuk sungguh-sungguh bisa menghidupi identitas kami sebagai murid Kristus, orang percaya, orang benar. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.